Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama, ya males. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur, paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru. Penelitiannya yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini bener ini, nggak usah dilatih, ini lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya itu saya akan mati itu dan ini, emangnya kalau nggak dimatikan ini bener. Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustadz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya yang benar? Sekelas apa ulamanya? Oh, Ustaz. Ya itu kan. Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar kayak gitu Ustaz? Jazakumullah. Alafu. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu. Lah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru. Ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilatih. Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru. Penelitiannya yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu belas ini, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak ya, gara-gara ngelantur enggak tidak
tidak dilatih gitu loh. Nggak dilatih, percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana. Nggak nunggu habaib, hatta kiainya sekarang dilama. Iya nggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah dilatih ini sudah. Ya, nggak usah dilatih ini. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan, ini benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang menjadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman diginiin, enggak ada masalah. Ini di medsos saja loh. Di medsos, tahu di medsos? Misal tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu, paham ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? Ada orang 10, 20 dikain laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung. Tenang aja, ente hadir majelis, ente maulid, ente itu mereka mau bicara itu dan ini, khalas biar sudah. Biar, nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yu'dika illa nibahuhu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Ya dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca rotib, semakin menurun yang baca Syamtud Durar, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak ada masalah, enggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini.